Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Serial Attached SCSI atau SAS. Adapun kelompok kami yang pertama ada Oki Patriasa, M. Ilham F., Tegar Yusuf, Herlina, M. Fahreza, Syawal, dan Reza Arifanto. Jadi yang pertama itu ada apa sih itu serial attached SCSI. Jadi SAS adalah pembaruan dari teknologi antarmuka SCSI yang digunakan untuk penghubungan antara papan induk dan periferal penyimpanan data. Pada umumnya, SAS digunakan dalam perangkat komputer atau server karena memiliki lebar pita yang besar dan periferal yang terhubung memiliki kehandalan yang tinggi. Antarmuka SAS sampai tahun 2008 memiliki kecepatan 3 GB per second dan akan ditingkatkan menjadi 12 GB. SAS memiliki keunggulan dengan SATA sehingga dua macam peripheral SAS dan SATA dapat digunakan dalam satu tempat memanfaatkan antarmuka SAS. Selanjutnya ada protokol SAS. Untuk perangkat SAS sangat memanfaatkan protokol yang dijelaskan dalam standar ECSI lainnya seperti antarmuka paralel SCSI atau standar SPI. Transfer perintah data, status, dan informasi lain untuk perangkat SAS dilakukan dengan menggunakan paket yang sangat mirip dengan paket yang digunakan untuk transfer unit informasi untuk SCSI paralel, sebagaimana didefinisikan dalam SPI. Dan paket yang ditentukan untuk fiber channel. Format paket SAS disebut frame, hampir identik dengan paket fiber channel. Payload paket terdiri dari command descriptor block atau CDBS dan konstruksi SCSI lainnya yang didefinisikan dalam standar SCSI lainnya, seperti SCSI primary command set dan SCSI block command. Protokol SAS dibagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama adalah lapisan performance, connectivity, availability, dan drive model. Keempat lapisan ini terkandung dalam port SAS. Ini berarti bahwa aplikasi seperti perangkat lunak dan driver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan port SCSI paralel juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan port SAS dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Selanjutnya, di sini ada lapisan dari SASCI. Yang pertama adalah lapisan aplikasi termasuk aplikasi dan perangkat lunak driver. Lapisan aplikasi ini membuat tugas khusus untuk diproses oleh lapisan transport. Yang kedua adalah lapisan port SAS. Di sini menerima paket dari lapisan transport dan mengirim pesan ke lapisan link untuk membangun koneksi. Lapisan port juga bertanggung jawab untuk memilih pace yang akan mengirimkan frame di perangkat multijalur. Setelah koneksi dibuat, lapisan port meneruskan paket untuk transmisi dan menerima paket yang kemudian dikirim ke lapisan transport. Selanjutnya ada lapisan transport. Lapisan transport juga menerima frame SAS dari lapisan port, membongkar frame, dan mengirim konten frame ke lapisan aplikasi. Selanjutnya ada lapisan tautan SAS, di mana untuk mengontrol lapisan PAI untuk menjamin koneksi. Selanjutnya ada lapisan PAI SAS berisi perangkat keras, seperti transceiver dan mesin pengkodean yang terhubung ke antarmuka fisik SAS dan mengirimkan sinyal melalui kabel. Selanjutnya ada perbedaan kelebihan dan kekurangan dari SAS. Untuk perbedaannya sendiri SAS dengan tipe harddisk yang lain, untuk harddisk SAS sendiri ini menggantikan tipe harddisk tipe SCSI yang sekarang ini telah menjadi standar storage enterprise. Di antara tiga tipe harddisk, SAS merupakan yang terbaik karena lebih reliable dan performanya lebih baik dalam kondisi apapun, serta kemampuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan harddisk yang lain seperti NLSAS atau harddisk SATA. Dan harddisk SAS sendiri memiliki urutan node yang paling aman apabila dibandingkan dengan harddisk yang lain. Kemudian
Untuk hard disk NLSAS, ini merupakan hard disk baru dalam dunia storage. NLSAS ini merupakan gabungan dari hard disk SATA yang memiliki SAS konektor. Jadi NLSAS ini merupakan versi murah dari hard disk SAS karena hard disk yang digunakan adalah SATA, tetapi interface yang ada itu dari SAS. Untuk hard disk SATA ini merupakan yang paling banyak dipakai pada saat ini. Tapi apabila dibanding dengan performanya dengan hard disk yang lain, saat masih jauh di bawah dengan tipe SAS. Hard disk SATA ini biasanya digunakan di industri bawah dan storage berkapasitas besar. Biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibanding SAS. Next. Untuk kekurangan dari SAS, biaya lebih tinggi per GB apabila dibanding dengan hard disk yang lain, dan kompleksitas sistem dengan komponen aktif dan driver kapasitas yang dimiliki jauh lebih rendah. Untuk kelebihannya sendiri, bandwidth yang dimiliki lebih tinggi, sebesar 30 Mbps tautan point to point. Dan kelebihan kedua mengizinkan pengelompokan banyak tautan untuk tautan lebar dalam kelipatan 300 MB. Kemudian yang ketiga mengizinkan pilihan driver SAS dan atau SATA di infrastruktur yang sama. Kelebihan keempat, memiliki perangkat lunak dan middleware SCSI tradisional. Yang kelima, konektor yang lebih kecil dan memungkinkan driver hard disk berbentuk lebih kecil. Yang keenam, porotan sinyal yang disederhanakan dan pemasangan kabel yang lebih tipis. Next. Oke, selanjutnya ada arsitektur SAS. Arsitektur Serial Attached SCSI atau SAS mendefinisikan interkoneksi perangkat serial dan protokol transport yang mendefinisikan aturan untuk pertukaran informasi antar perangkat. SAS adalah evolusi dari antarmuka perangkat SCSI paralel menjadi antarmuka point-to-point serial. Tautan fisik SAS PIS adalah satu set 4 kabel yang digunakan sebagai dua pasang sinyal diferensial. Satu sinyal diferensial mentransmisikan dalam satu arah, sedangkan sinyal diferensial lainnya mentransmisikan dalam arah yang berlawanan. Data dapat ditransmisikan dalam dua arah secara bersamaan. PIS tergandung dalam port SAS yang berisi satu atau lebih PIS. Port adalah port yang lebar jika ada lebih dari satu P di port. Jika hanya ada satu P di port, itu adalah port yang sempit. Sebuah port didefinisikan dengan nama unik SAS di seluruh dunia, juga disebut SAS address. SAS controller berisi satu atau lebih port SAS. Path adalah tautan titik ke titik logis antara port inisiator SAS di controller dan port target SAS di I/O device. Misalnya DIX. Connection adalah asosiasi sementara antara controller dan I/O device melalui jalur. Connection memungkinkan komunikasi ke perangkat. Pengontrol dapat berkomunikasi ke I/O device melalui koneksi ini dengan menggunakan SCSI command set atau ATA atau ATAPI command set tergantung pada jenis perangkat. SAS expander memungkinkan koneksi antar controller port dan beberapa I/O device port dengan merutakan koneksi antar port expander. Hanya satu koneksi melalui expander yang dapat eksis pada waktu tertentu. Menggunakan expander akan membuat lebih banyak node di jalur dari pengontrol ke perangkat I/O.
Jika perangkat I/O mendukung beberapa port, lebih dari satu jalur ke perangkat bisa ada saat ada perangkat expander yang disertakan dalam jalur. Fabrik SAS mengacu pada penjumlahan semua jalur antara semua port pengontrol SAS dan semua port perangkat I/O di subsistem SAS termasuk kabel, enclosure, dan expander. Ini ada contoh dari subsistem SAS. Ya, pertama itu dia ada sebuah pengontrol ditunjukkan dengan 8 piece SAS. Terus 4 dari piece tersebut terhubung ke 2 port lebar yang berbeda. Satu konektor berisi 4 piece yang dikelompokkan menjadi 2 port. Konektor tidak memiliki arti penting dalam SAS selain menyebabkan koneksi kabel fisik. Konektor 4P dapat berisi antara 1 dan 4 port tergantung pada jenis kabel yang digunakan. Port paling atas pada gambar menunjukkan port 6, controller wide port, yang terdiri dari nomor P6 dan 7. Port 6 terhubung ke expander yang dipasang ke salah satu port ganda perangkat I/O. Garis merah putus-putus menunjukkan jalur antara pengontrol dan perangkat I/O. Jalur lain berjalan dari nomor port pengontrol 4 ke port lain dari perangkat I/O. Kedua jalur ini menyediakan dua kemungkinan koneksi berbeda untuk meningkatkan keandalan dengan menggunakan port pengontrol redundan, expander, dan port perangkat I/O. SJSI Enclosure Service atau S adalah komponen dari setiap expander. Selanjutnya ada kabel and connector the SAS physical plan. Next. Serial attack SCSI atau SAS adalah evolusi dari antarmuka perangkat SCSI paralel menjadi antarmuka point-to-point serial. Satu sinyal diferensiakan mentransmisikan dalam satu arah, sementara sinyal di diferensian lainnya mentransmisikan dalam arah yang berlawanan. Data mungkin ditransmisikan di kedua arah secara bersamaan. Tautan fisik SAS terkandung dalam port. Sebuah port berisi satu atau lebih link fisik SAS. Port adalah port lebar jika ada lebih dari satu tautan fisik SAS di port. Port lebar dirancang untuk meningkatkan kinerja dan menyediakan redundansi jika tautan fisik SAS individual gagal. Setiap kabel SAS berisi 4 tautan ke fisik SAS yang biasanya diatur ke dalam satu port SAS 4 kali atau 2 port SAS 2 kali. Setiap ujung kabel menggunakan konektor mini SAS atau mini SAS HD 4 kali. Di sini di tabel 1 terdapat jenis kabel dan fungsinya. Seperti contoh kabel AA, fungsinya kabel ini digunakan untuk menghubungkan antara port atas pada dua adaptor SAS 3 port PCIe2 atau untuk menghubungkan satu atau dua port teratas pada dua adaptor right SAS caching PCIe3. Yang kedua ada kabel AI yang digunakan untuk menyambungkan dari adaptor SAS ke solid disk SAS internal yang menggunakan kartu kabel FC3650 atau FC3651. Terus ada kabel AE, kabel ini digunakan untuk menghubungkan adaptor SAS ke laci ekspansi media. Tapi juga bisa digunakan untuk menghubungkan dua adaptor SAS ke laci ekspansi disk. Konfigurasi 0800 yang unik. Kabel EE digunakan untuk menghubungkan satu laci ekspansi disk ke yang lain dalam konfigurasi bertingkat. Terus ada kabel YO, kabel yang digunakan untuk menghubungkan adaptor SAS ke laci ekspansi disk. Kabel harus diletakkan di sepanjang sisi kanan rangkaian rak. Selanjutnya ada kabel YI yang digunakan untuk menghubungkan port SAS eksternal sistem ke laci ekspansi disk. Selanjutnya ada kabel X yang digunakan untuk menghubungkan dua adaptor SAS ke laci ekspansi disk dalam konfigurasi RID. Terus ada kabel AE1
memiliki 2 konektor, satu konektor script HD mini SAS dan satu konektor mini SAS. Terus ada kabel YE1 memiliki 3 konektor, satu konektor sempit mini SAS HD berkecepatan tinggi dan 2 konektor mini SAS konektor mini. Tinjauan desain dan kriteria pemasangan. Yang pertama, konfigurasi kabel tertentu yang didukung. Banyak konfigurasi dapat dibangun yang tidak didukung dan tidak akan berfungsi dengan benar atau menghasilkan kesalahan. Selanjutnya, setiap konektor mini SAS 4 kali diberi kunci untuk membantu mencegah pemasangan kabel pada konfigurasi yang tidak didukung. Yang ketiga, kabel HD SAS memiliki kunci yang mencegah penahan kabel menempel jika orientasi kabel salah. Yang keempat, setiap ujung kabel memiliki label yang secara grafis menjelaskan port komponen yang benar yang terhubung dengannya, seperti adaptor SAS, AC ekspansi, port SAS external system, koneksi slot disk SAS internal. Yang kelima, ketika pilihan panjang kabel tersedia, pilih kabel terpendek yang menyediakan konektivitas yang diperlukan. Yang keenam, selalu berhati-hati saat memasukkan atau melepas kabel. Kabel harus meluncur dengan mudah ke dalam konektor. Yang ketujuh, kabel X hanya didukung pada semua adaptor SAS PCI atau RID dan hanya jika RID diaktifkan. Kabel SAS baru dengan konektor sempit HD mini SAS diperlukan untuk koneksi adaptor PCI E3 SAS. Kabel ini juga kompatibel dengan adaptor PCI E2 SAS sebelumnya. Tidak semua konfigurasi kabel didukung saat Anda menggunakan solid state drive atau SSD. Lihat memasang dan mengkonfigurasi solid state drive untuk informasi lebih lanjut. Next. Di sini ada beberapa contoh gambar dari port. Nah, ada port dengan 50 pin kepadatan rendah, yaitu koneksi perangkat sempit internal. Contohnya hard disk, CD-ROM, CDR, MO, zip. Terus ada kepadatan tinggi 64 pin untuk koneksi perangkat lebar internal, terutama hard disk. Selanjutnya, luar tuh ada koneksi perangkat lambat eksternal, terutama pemindaian Omega Z Plus paling umum di Mac, seperti modem. Terus ada DB25 atau Containerless 50 pin koneksi internal pemindai pita, biasanya SCSI1. Terus ada 50 pin kepadatan rendah untuk micro DB50, mini DB50 untuk konektor sempit eksternal standar. Konektor terbesar atau tertua adalah untuk perangkat item perangkat internal 8 bit, sering disebut sebagai sempit. Ini mirip dengan konektor IDE, hanya saja memiliki 50 pin, bukan 40. Sebagian besar pengontrol juga memiliki konektor eksternal, seperti namanya. Anda dapat dan harus menghubungkan perangkat SCSI eksternal ke konektor tersebut. Untuk perangkat lebar yang merupakan digunakan, yang serupa digunakan, tetapi untuk 68 pin, pengikatnya juga tidak dalam bentuk kait, tetapi pada skrup seperti mouse dan printer com, bahkan lebih kecil dari sempit karena kepadatan kontak yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penerapan dari SAS atau Serial Voltage SCSI. Lanjut. Serial Voltage SCSI itu sendiri adalah point-to-point protokol yang mana dalam penerapan itu bisa tergantung dari company atau perusahaan yang memiliki data center. Perbedaannya ini menggunakan SAS dalam penerapan real time dapat dilihat pada pemakaian tipe hardware seperti hard disk. Contoh hard disknya adalah tempat penyimpanan data yang bisa
biasanya terhubung pada sebuah komputer, baik server, desktop, ataupun laptop. Untuk server, ada beberapa jenis pilihan hard disk seperti SAS, Nearline SAS, dan yang terakhir adalah SATA yang tadi telah dijelaskan oleh rekan kami. Dan selain ketiga hard disk di atas, masih ada lagi macam tipe hard disk seperti fiber channel. Teknologi terbaru saat ini adalah solid state disk atau SSD yang bisa memiliki interface antara SAS atau SATA. Hard disk bertipe SAS ini menggantikan disk bertipe SCSI yang sekarang ini telah menjadi standar storage enterprise. Di antara ketiga tipe hard disk di atas, yang paling baik itu adalah SAS karena lebih reliable, performance yang baik dalam kondisi apapun, serta kemampuan yang lebih jika dibandingkan dengan NLSAS atau hard disk SATA. Hard disk SAS sendiri itu memiliki urutan mode yang paling aman jika dibandingkan dengan hard disk NLSAS atau SATA. Hal ini diukur oleh bit error rate atau BER, atau seberapa sering bit error yang terjadi pada media. SAS memberi BER1 dalam 10⁻16 bits. Hal ini berarti Anda akan melihat 1 bit error dalam setiap sekian bits. Jika dibandingkan dengan hard disk SATA yang memiliki 1 dalam 10⁻15 bits, yang berarti dalam 1 bit error itu bisa terjadi dalam sekian bits. Hal ini juga menyebabkan hard disk SATA lebih baik dalam hal proteksi data. Hard disk SAS ini juga memiliki tingkat kerusakan 1,6 jam jika dibandingkan dengan 1,2 juta jam pada hard disk SATA. Untuk SAS memiliki waktu sekitar 136 tahun, kalau misalnya SATA itu sekitar 182 tahun. Dan penerapan lain selain dari hard disk itu juga bisa dilihat dalam penggunaan implementasi konfigurasi SAS metadata server. Jadi server metadata SAS itu adalah server multi-user yang memungkinkan pengguna membaca metadata dari dan menulis metadata ke satu atau beberapa repositori metadata SAS. Server ini adalah sumber daya terpusat untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan metadata untuk semua aplikasi SAS di seluruh perusahaan atau company. Terdapat pula penerapan pada server aplikasi SAS, di mana server aplikasi SAS bukanlah server sebenarnya yang dapat mengeksekusi kode SAS yang dikirimkan oleh klien. Sebaliknya, ini adalah wadah logis untuk satu set komponen server aplikasi yang mengeksekusi kode. Biasanya komponen ini mengeksekusi kode SAS, meskipun beberapa komponen dapat mengeksekusi kode Java atau query MDX. Server aplikasi SAS hanya dapat berisi satu server logical dari masing-masing jenis berikut: SAS Workspace Server, SAS Metadata Server, SAS Store Process Server, dan SAS OLAP Server. Sekian hasil presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.